Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, semakin banyak konsumen Amerika Serikat mencari sumber makanan yang lebih ramah lingkungan dan menghindari kekejaman terhadap binatang sebelum disembelih. Sebuah proposal diluncurkan di Pusat Agrikultur di California untuk mengakhiri praktek peternakan pabrik. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, peneliti di Amerika Serikat menemukan kecerdasan buatan digunakan untuk membuat konten ekstrim di Indonesia. Konten tersebut menggunakan wajah terpidana kasus terorisme yang telah meninggal dunia dan diedarkan di media sosial. Video-video ini dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI. Ketiganya sama-sama menampilkan terpidana kasus terorisme di Indonesia. Sebagian dilengkapi ilustrasi AI generatif. Ratusan nyawa hilang karena bom rakitan saya. Video ini menggunakan deepfake Dr. Azari, pembuat bom asal Malaysia, dalam peledakan 7 bom, termasuk di Makassar, Bali, dan Jakarta. Sejak diposting tahun lalu, video ini telah disukai 120.000 kali. Extremists that many of us know already passed away, but many perhaps don't. That can create some sort of a psychological impact, I guess, towards the audience. Either they want to know more about the event and explore what exactly had happened, or they feel like sympathy, right? Dia mencermati tokoh-tokoh ini berafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Namun dia belum dapat menerka siapa pembuat video ini dan apa motivasinya.
It might be like sympathizers. It might be just people like, leveraging AI to create content like on the platform without really thinking about what would be the potential impact of such content toward people that perhaps already have certain belief within themselves. Penggunaan teknologi komunikasi untuk propaganda ekstremis bukanlah hal baru. Kelompok ISIS misalnya menggunakan media sosial, YouTube, hingga aplikasi pesan instan untuk menyebar pesan dan merekrut orang. Kehadiran AI dikhawatirkan memperparah situasi ini. Sebuah kajian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mewaspadai 16 potensi penyalahgunaan AI oleh kelompok teroris. Selain digunakan untuk membuat konten deepfake atau menyebarkan hoax, AI juga dikhawatirkan digunakan untuk rekayasa sosial dan serangan cyber. Indonesia belum punya regulasi spesifik yang mengatur terorisme siber. Namun pemerintah rutin melakukan pemblokiran terhadap konten terorisme dan radikalisme yang dalam kurun Juni 2023 hingga Maret 2024 mencapai 5.700-an konten. Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah turunannya. Namun aturan yang sama juga turut mengatur soal berita palsu alias hoax. Pengamat mencermati hukum seperti ini kadang disalahgunakan dan malah melanggar kebebasan berekspresi masyarakat. An anti-fake news law prohibiting the spread of false information does not comply with international human rights obligations. It violates freedom of expression. So you can't really have that. And I think it's problematic if the government is the arbiters of truth. Ketimbang menggunakan undang-undang konten negatif atau berita palsu, menurut Zakri, bisa meregulasi teknologi yang rentan disalahgunakan. Seperti yang dilakukan negara bagian California yang melarang teknologi bot berpura-pura sebagai manusia dan mewajibkan deklarasi penggunaannya. So if you're trying to curb the spread of disinformation, you don't want bots to be able to spread that message widely. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, sekitar 24 juta imigran naturalisasi berhak memberikan suara dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini. Namun berbagai isu termasuk ekonomi dan kekhawatiran akan fobia terhadap pendatang dan warga minoritas mempengaruhi pilihan pemilih imigran yang jumlahnya semakin besar. Laban Seyum adalah pekerja keras yang tak jarang kerja lembur mengelola perusahaan truk skala kecilnya di Jessup, Maryland. Bersama keluarganya, Laban datang ke Amerika Serikat tahun 2000, mengungsi dari perang Ethiopia-Eritrea. Ia mengaku konservatif dalam hal keuangan dan sosial dan sangat mendukung Donald Trump. When President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic. Sebagai anggota Partai Republik, Laban pernah mencalonkan diri untuk senator negara bagian Maryland. Bisnis seperti miliknya sangat terdampak naiknya harga BBM, yang menurutnya adalah salah Partai Demokrat. Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5. For the diesel, $4.50, $5 for the diesel. And that renders this business a lot unprofitable. Tambahnya hanya Trump yang paham bahwa gejolak harga minyak global disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Trump showed us the way to do it. You drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies. Tapi Fatmata Berry punya pandangan berbeda. Ia bermigrasi dari Sierra Leone saat berumur 11 tahun. Sarjana hukum ini bekerja di lembaga pengorganisir komunitas dan hak-hak sipil dan adalah Direktur Eksekutif Dewan Akuntabilitas Polisi di Montgomery County, Maryland. Ia memilih Kamala Harris. I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country. Ia khawatir jika Trump terpilih kembali. I am scared. The fear of immigrants is starting up again. The fear of Black and brown people is starting up again. And it's hard when the person on top is leading it. So everyone else feels comfortable.
Menurut Pew Research, jumlah pemilih yang dinaturalisasi di Amerika Serikat mencakup 10% dari suara elektoral di Electoral College yang menjamin kemenangan seorang kandidat presiden di Pilpres Amerika Serikat. Jumlah pemilih yang imigran ini biasanya mayoritas adalah warga yang sudah menetap di Amerika Serikat selama 20 tahun atau lebih. Fatmata yang juga relawan bank makanan lokal ini menambahkan, kemajuan ekonomi Amerika tidak memberi manfaat yang merata ke semua orang. The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country. Imigran naturalisasi mencakup 10% dari total pemilih di 13 negara bagian dan Washington DC. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Pemirsa, banyak warga Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru. Salah satunya adalah berperahu. Tren ini menghidupkan kembali industri perahu, rekreasi, dan juga membuat lapangan kerja. Bahkan tak hanya warga Amerika, seorang diaspora Indonesia pun juga ikut menikmati hobi yang tak murah ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Beberapa waktu lalu dunia dikejutkan dengan pengumuman darurat militer secara resmi oleh Presiden Korea Selatan saat ini, Yoon Suk Yeol, guna mengamankan negaranya dari ancaman anti pemerintahan serta antisipasi dugaan mata-mata Korea Utara. Pasca peluncuran dekret ini, tingginya animo perlawanan terhadap Yoon Suk Yeol yang menentang adanya darurat militer di Korea Selatan. 지금까지 국회는 우리 정부 출범 이후 22건의
정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있습니다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다. 판사를 겁박하고 다수의 검사를 탄핵하는 등 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, 방통위원장 탄핵, 감사원장 탄핵, 국방장관 탄핵 시도 등으로 행정부마저 마비시키고 Lahirnya darurat militer ini disinyalir untuk meredam adanya pemakzulan sejumlah penjabat strategis di Korea Selatan seperti jaksa, hakim, dan beberapa menteri di kabinetnya. Usai keputusan ini dibuat oleh Yoon Suk Yeol, masyarakat Korea Selatan memadati sejumlah ruas di kota Seoul untuk menuntut pencabutan darurat militer yang menjadi kerugian bagi negaranya. 대통령이 라이브로 계엄령을 선포합니다라고 이야기를 하고 또 국회 경찰들이 몰려가고 또 군대가 투입되고 이런 상황을 보면서 굉장히 긴장도 되었고 어떤 일이 일어나지 않을까 굉장히 조마조마하기도 했는데 결국은 일은 좀 진정이 되었지만 이 정도까지 일을 벌이면서 저희의 삶과 안전을 위협하면서 대통령이 자신의 정치적 생명을 연장시키려 했다는 점에 분노하면서 그 대통령을 끌어내리고 이런 일이 일어나지 않는 나라를 만들고자 이 자리에 오늘 나오게. Setelah masyarakat hingga oposisi pemerintah Korea Selatan menuntut pencabutan darurat militer, dalam waktu 2 jam setelah dirilis, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi mencabut dekret tersebut dan meminta maaf kepada khalayak terhadap kegaduhan yang dilakukannya. 정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있습니다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다. 판사를 겁박하고 다수의 검사를 탄핵하는 등 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, 방통위원장 탄핵, 감사원장 탄핵, 국방장관 탄핵 시도 등으로 행정부마저 마비시키고 있습니다. 국가 예산 처리도 국가 본질 기능과 마약 범죄 단속, 민생 치안 유지를 위한 모든 주요 예산을 전액 삭감하여 국가 본질 기능을 훼손하고 대한민국을 마약 천국, 민생 치안 공황 상태로 만들었습니다. 민주당은 내년도 예산에서 재해대책 예비비 1조 원, 아이돌봄 지원수당 384억, 청년 일자리, 심해가스전 개발 사업 등 4조 1천억 원을 삭감하였습니다. 심지어 군 초급 간부 봉급과 수당 인상, 당직 근무비 인상 등 군 간부 처우 개선비조차 제동을 걸었습니다. Setelah pencabutan darurat militer di Korea Selatan, Yoon Suk Yeol akan menjalani serangkaian persidangan guna mempertanggungjawabkan keputusan yang dilakukannya, beserta kemungkinan dirinya dicopot sebagai Presiden Korea Selatan saat ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Para pemimpin Uni Emirat Arab memperingati Hari Kemerdekaan ke-53 di kota Al Ain Senin lalu. Perayaan ini mengangkat pertunjukan teater dan tarian tradisional khas negara tersebut. Pada perayaan kemerdekaan ini, Uni Emirat Arab menekankan isu lingkungan yang berkelanjutan sebagai wujud peduli negara tersebut bagi negara hingga dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putra mahkota Arab Saudi menerima kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Al-Yamamah pada Senin lalu. Kedatangan Macron bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antar kedua negara, di mana pada kali ini fokus membahas mengenai sektor energi, budaya, pertahanan, hingga investasi. Kedua negara sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama guna membentuk Dewan Kemitraan Strategis, di mana penandatanganan itu dilakukan oleh masing-masing menteri luar negeri. Adapun selain beberapa sektor yang dibahas,
Kedua negara juga membahas mengenai isu regional Timur Tengah, termasuk situasi di Gaza dan Lebanon. Kedepan, kedua negara memberi sinyal kuat untuk meredakan konflik yang berlangsung hingga saat ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.